Oh iya Fems, mumpung lagi muter-muter di Jawa Barat, sekalian aja kita ngobrol bareng sama mamanya orang Jabar yuk. Pasti kenal dong sama Ibu Atalia Praratya, alias Bu Ridwan Kamil. Abis ngomongin tradisi yang banyak makanan tadi, jadi pengen tahu juga deh, gimana sih kebiasaan menu makan Bu Atalia dan Pak Ridwan Kamil? Setiap sarapan pasti ada telur dan juga tahu. Itu kesukaan Kak Emil banget. Jadi aku dulu sempat agak ngambek nih waktu awal nikah. Karena kan saya diajarin sama mama bahwa masak itu ya dari zaman dulu tuh namanya 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang B2SA. Nah jadi makanan tuh harus ada sayurnya, harus ada lauk ikannya atau daging dan lain sebagainya, ada protein lah ya. Terus kemudian juga ada buah dan lain sebagainya, itu biasanya lengkap banget gitu di meja. Meskipun kita waktu pertama nikah tuh pakai piring kecil gitu loh ya, jadi kayak main-mainan gitu. Kalau gitu sekalian aja Fems, saya juga punya nih menu yang pasti endas dan bernutrisi dari wilayah Jawa Barat. Fems, kalau biasanya dari telur bebek, telur asinnya ini terbuat dari telur puyuh. Bukan cuma telurnya, daging burung puyuh juga nikmat kalau dibuat sate dan olahan bekakak. Soal cita rasa, gak usah ditanya Fems. Telur asin puyuh ini punya porsi dan ukuran yang pas. Asinnya juga nggak berlebihan. Fems, telur puyuh termasuk makanan tinggi protein. 5 butir telur puyuh punya protein yang setara dengan sebutir telur ayam. Jadi, telur puyuh adalah makanan sehat selama jumlah konsumsinya sesuai. Kalau selama ini sering dituduh sebagai biang kolesterol, itu fitnah Fems. Itu karena kita nggak nyadar makannya berlebihan. Faktanya nih Fems, kandungan kolesterol telur puyuh lebih rendah dari kerang putih atau cumi-cumi. Oh iya, sate dan bekakak burung puyuhnya juga nggak kalah enak Fems. Daging puyuh punya tekstur yang empuk dan cukup lembut. Ketebalan dagingnya emang nggak sebanyak daging ayam, tapi soal gurihnya, nggak kalah lezat sama daging ayam. Walaupun kecil, nutrisi daging puyuh juga dahsyat karena terbukti mampu menjaga kesehatan mata dan kulit. Selain itu, baik juga nih untuk kesehatan tulang dan pernapasan. Oh iya, beda telur, beda pula nih bahan pendukungnya. Selain telur puyuh, ada garam, batang serai, dan juga daun salam. Kalau untuk sate dan bekakak, daging puyuh aja udah cukup nih sebagai bahan utamanya. Fems, untuk membuat telur puyuh asin, caranya gampang banget Fems. Yang paling banyak dibutuhkan adalah kesabaran. Kalau telur bebek asin kan kadang pakai abu gosok dan rebukan batu bata. Kalau telur puyuh asin cukup pakai rebusan air garam. Untuk 3 kg telur puyuh biasanya butuh sekitar 1 kg garam. Tapi durasi ngerebusnya lumayan lama Fems. Bisa 5 jam atau bahkan lebih. Kalau bikin sate dan puyuh bekakak mah, wah ini mah gampang. Tinggal bakar daging lalu olesi dengan bumbu kecap dan rempah-rempah. Oh iya Fems, buat yang belum paham bekakak, ini dia nih kuliner tradisional Jawa Barat. Biasanya, hidangan bekakak memakai jenis daging ayam yang dipanggang utuh. Hidangan bekakak dikolongkan menjadi makanan spesial untuk kegiatan pesta adat, seperti pernikahan, sunatan, dan acara tradisi yang lainnya. Nah, selain telur puyuh asin, masih banyak lagi nih olahan daging dan telur puyuh lainnya. Dari yang pedas dan manis, semuanya komplit deh dari Sukabumi, Jawa Barat. Produk olahan puyuh ini dipasarkan ke Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Bahkan nih, udah mau dicoba untuk menembus pasar dunia. Amin. Semangat ya Pak, yakin deh, pasti bisa. Oh iya Fems, ada tips yang berguna nih untuk membedakan telur yang kualitasnya masih oke dengan yang nggak oke. Pertama, cari telur yang warna kulitnya masih tajam atau masih terlihat cerah. Bintik hitamnya terlihat jelas, warnanya juga timbul. Cara kedua, mirip seperti memilih telur pada umumnya. Cukup rendam dalam air, kemudian perhatikan. Telur yang ngambang, kualitasnya nggak lebih baik dari telur yang tenggelam. Jadi buang jauh-jauh deh tuh, telur puyuh yang mengambang. Makanya pilih yang jelas aja, jangan yang masih ngambang, ntar capek hati kita.